Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera saudara-saudari pendengar podcast Emana. Puji syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita dapat kembali lagi menikmati porsi ayat bacaan firman Tuhan. Bersama dengan saya, Saudara Richard, dan juga Saudara Reynat. Halo, Saudara Reynat. Amin, di Tuhan. Salam sejahtera, Saudari, juga Saudara Richard. Sedang bisa jumpa lagi. Amin. Saudara-saudari, hari ini kita akan menikmati porsi ayat bacaan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 33 sampai 42. Secara khusus perikop ini membicarakan mengenai sebuah topik, yaitu membuka rumah. Topik ini didasari dari sebuah ayat di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 42. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Nah, saudara-saudari, apabila kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 42 ini, pasal 5 ayat 42, kita melihat bagaimana bersidang di dalam rumah itu adalah cara orang Kristen untuk berkumpul. Nah, ini adalah sesuai dengan ekonomi perjanjian baru Allah, dan bersidang di dalam rumah ini yang merupakan praktek yang umum dan terus-menerus ada di dalam gereja-gereja, khususnya di dalam perjanjian baru, bahkan di seluruh Alkitab pun juga membahas mengenai bagaimana praktek mengenai beribadah di rumah-rumah ini. Karena di sini juga dikatakan bahwa rumah kita adalah jalan keluar Injil. Kalau rumah kita tidak dipakai oleh Tuhan, ya Anda hanya jalan sendirian memberitakan Injil. Berarti ada pintu, namun tidak ada jalan. Bagaimana pandangan saudara terhadap perkara ini? Amin. Terima kasih, Saudara Richard. Ya. Saudari, kita mengucap syukur pada Tuhan ya, bahwa sampai hari ini kita boleh melihat kasih-Nya terus menjaga. Tadi Saudara Richard juga sudah bacakan ayat yang menjadi garis besar ya daripada pembacaan Alkitab kita. Ya. Katakan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah. Ya, dan di rumah-rumah orang memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Ya, jadi saudari sekalian ya, kita tahu bahwa Tuhan memberkati kita ya, karena pasti ada satu syarat yang kita penuhi. Amin. Kalau di judulnya kan dikatakan adalah membuka rumah. Ya, jadi saudara-saudari, kita lihat ya bahwa banyak perkara yaitu kita tidak bisa menghadapinya sendiri. Ya. Nah, maka kita lihat juga di sini kita lihat ya bahwa bersidang atau berkumpul ya di rumah-rumah orang adalah satu jalan di mana kita bisa mendapatkan kasih karunia atau bisa mendapatkan Injil. Nah, jadi saudara sekalian, kita juga pasti dulu ya sebelum kita mengenal Injil, pasti kita pernah datang kepada rumah seseorang atau kita sendiri yang ke rumah kita. Ya, untuk apa? Untuk bisa menerima Tuhan. Nah, rumah di sini juga bukan berarti adalah satu bangunan fisik, tapi juga bisa adalah diri kita sendiri. Ya. Jadi kalau kita lihat di ayat sebelumnya ya, terutama di ayat 33, ya. Nah, mereka mendengar perkataan itu sangat tertusuk hatinya dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul. Pada awalnya mereka bermaksud membunuh rasul-rasul. Tapi saudara sekalian, ketika mereka membuka rumah, membuka diri mereka, yang terjadi adalah apa? Mereka terus ya bisa melanjutkan pengajaran.
Jadi saudara, kita bisa tarik kesimpulan, yaitu bagaimana bisa kita diselamatkan adalah tergantung dari bagaimana kita terbuka atau tidak. Ya. Jadi saudari, kesempatan ini juga saya kembali mendorong bagaimana supaya kita boleh membuka diri, membuka rumah ya si Tuhan. Nah, jadi ini yang dari ya secara singkat, mungkin dari Saudara Richard ada yang mau ditambahkan. Amin. Ya, puji Tuhan ya bahwa bagaimana kita di dalam kehidupan gereja kita perlu membuka rumah ya, sehingga dengan demikian rumah kita dapat menjadi jalan keluar Injil dan dengan demikian membawa lebih banyak orang untuk dapat diselamatkan. Ya, karena di dalam ya kehidupan gereja mula-mula, khususnya di kisah para rasul memperlihatkan kepada kita bahwa pada masa Petrus, para murid itu tidak hanya memecahkan roti dari rumah ke rumah, ya, tetapi juga dari rumah ke rumah mereka memberitakan Yesus Kristus sebagai Injil. Nah, kata memberitakan di sini dalam bahasa asli Yunani adalah bentuk kata kerja dari Injil. Ya, artinya menjadikan Yesus Kristus sebagai Injil untuk diberitakan. Ya, dengan menjadikan Kristus ini sebagai Injil untuk diberitakan dari rumah ke rumah, hasilnya adalah puji Tuhan setiap rumah membicarakan ya, Kristus. Ya, kemudian juga perkara mengenai dari rumah ke rumah ini juga menunjukkan bagaimana kesatuan ya keselamatan Allah adalah keluarga. Jadi kalau misalkan kita melihat dari zaman Perjanjian Lama pun banyak kejadian, banyak perkara bagaimana Allah menyelamatkan seseorang itu juga Allah menyelamatkan seisi keluarganya. Ya, sehingga karena itu apabila kita membuka rumah, kita bersama dengan seisi keluarga kita menjadi jalan bagi Injil agar dapat diberitakan. Bagaimana pandangan Saudara Renat terhadap perkara ini? Amin. Jadi saudari ya bahwa Saudara Richard juga sudah menyambungkan atau menambahkan kita sebagai orang Kristen ya perlu memiliki satu kehidupan yang terbuka, terutama terhadap Tuhan. Saya juga kembali mungkin menegaskan ya sebagai satu sikap yang harus kita miliki ya ketika kita beroleh selamat, ya kita pasti adalah mau supaya bukan hanya kita yang diselamatkan. Nah, jadi saudari sekalian, karena kita juga tahu rencana kekal Allah ya. Rencana kekal Allah adalah supaya semua orang itu boleh diselamatkan. Nah, tapi kalau kitanya nggak terbuka, kalau kitanya nggak sederhana, maka berkat Tuhan ini tidak bisa tercurah. Nah, jadi ya kita terutama yang sudah berkeluarga atau yang masih mencari ya, kita perlu mempersembahkan kehidupan kita supaya melalui kita banyak orang boleh mengenal Injil. Nah, jadi saudari, poin adalah hari ini bagaimana supaya kita bisa melihat dengan jelas dari generasi ke generasi, ya, bagaimana mereka bisa mengasihi Tuhan, bagaimana mereka bisa percaya pada Injil adalah melalui kita yang terbuka terlebih dahulu. Ya, kalau kita tidak mau terbuka, kalau kita tidak mau secara sederhana, ya, menerima Tuhan, maka Tuhan sulit untuk bekerja. Amin ya. Jadi saudari, semoga kita boleh menjadi orang yang bekerja sama dengan Allah, menyelamatkan orang lain. Puji Tuhan. Mungkin sekian dari kita. Amin. Ya, puji Tuhan, saudara-saudari, semoga kita menjadi orang yang terbuka, ya, sehingga dengan demikian kita dapat menjadi jalan bagi Injil itu sehingga dapat tersampaikan dan semua orang dapat beroleh selamat sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik, sebagai penutup dan kesimpulan, Saudara Renat dapat memimpin kita di dalam doa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Saudari, Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami, juga Bapa kami yang setia, terima kasih karena
kesetiaan-Mu kami ada sampai hari ini. Dapatkanlah saudara-saudari pendengar dimanapun berada, apapun yang mereka hadapi dan lewati. Semoga melalui kami semua, Tuhan, melalui kami membuka hati, membuka diri, membuka rumah. Oh Tuhan, bisa kami bekerja sama dengan-Mu untuk menyelamatkan banyak orang. Tuhan, terutama di akhir zaman ini yang segera Tuhan datang. Semoga Tuhan makin banyak, terutama generasi muda yang bisa mengenal firman-Mu, yang boleh juga sama seperti para rasul, bagaimana dengan setia menyatakan firman Allah dimanapun dan kapanpun. Tuhan Yesus, rahmati kami semua, kesehatan juga apa yang kami kerjakan, supaya diri-Mu boleh menjadi Allah yang memimpin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Renat atas sharingnya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan memberkati. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak.